Terus di sini ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus berikut. IMT sama dengan B per T kuadrat. B itu berat badan dalam kilo, T itu tinggi badan dalam meter. Hasil perhitungan IMT untuk orang Asia Tenggara dikelompokkan sebagai berikut. Sangat kurus itu jika kurang 14,9 IMT-nya. Kurus antara 15 sampai 18,4. Normal itu 18,5 sampai 22,9. Kelebihan berat badan 23 sampai 27,5. Gemuk 27,6 sampai 40. Sangat gemuk lebih dari 40. Terus di sini nomor 3 pertanyaannya, indeks massa tubuh lingkari ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut ini berdasarkan keterangan di atas. Pernyataannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi membandingkan bilangan pecahan, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7. Ayo kita berlatih 1.4. Langsung ke soal-soal, ayo kita berlatih 1.4. Soal nomor 1 yang pilihan ganda, taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah, jadi di sini ada titik P, P-nya di sini. Di sebelah kanan 1, di sini 2, berarti antara 1 sama 2, jelas 1, lah di sini separuhnya di sini. Berarti kalau berada di sini perkiraan berapa? Separuhnya saja sini. Jadi sini mungkin 4, 3, 2. Jadi 1,2. Soal nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapa rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? A. 3,75, B. 6,25, C. 16, D. 37,5. Ini soal tim. Kita tahu rumusnya kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya tadi 3000 dibagi waktunya tadi mintanya dalam satuan meter per detik. Di sini yang diketahui menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi waktunya 8 kali 60 detik. 3000 dibagi 8 kali 6 itu 480. Jadi 3000 dibagi 480 hasilnya adalah 6,25. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah A. Antara 0 dan 1/4, B. Antara 1/4 dan 1/2, C. Antara 1/2 dan 3/4, D. Antara 3/4 dan 1. Nah di sini berarti segini aja setengah. Berarti ini lebih dari setengah, tapi kurang dari kalau 3/4 berarti di sini 3 bagian. Ini masih kurang, jadi antara 1/2 dan 3/4. Soal nomor 4. Air sebanyak 4000 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah titik-titik botol. A 16, B 160, C 1600, D 16000. Berarti ini 4000 liter kita tuangkan, berarti kita bagi 250. Nah 400 liter itu kita jadikan di sini mintanya mililiter. Dari liter ke mililiter berarti dikali 1000 atau ditambahin 0,3. Jadi 400.000 dibagi 250 hasilnya adalah 1600. Jadi jawabannya yang C. Sekarang lanjut soal nomor 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah, kita jadikan jam semua. Di sini 1 hari itu berarti 24 jam. Yang B 20 jam tetap. Yang C 1800 menit berarti 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 1800 menit itu berarti kita bagi 60. Jadi 30 jam.
Untuk yang D, 90.000 detik. 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 90.000 kita bagi 3.600. 25 jam. Jadi yang paling kecil itu adalah dari 24, 20, 30 sama 25, yang paling kecil 20. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1 lebih 10 dan 1 lebih 30 adalah, berarti dari 10 ke 30, 20 menit. Jadi 20 per 1 jam itu 60 menit. 20 per 60, kalau kita sederhanakan, kita bagi 20 semua, jadinya 20 bagi 21, 60 kita bagi 20 adalah 3. Jadi pecahannya adalah 1 per 3. Soal nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah lelaki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah A 14 per 30, B 14 per 16, C 16 per 14, D 16 per 30. Sini ada 16 siswa laki-laki per keseluruhan, 16 tambah 14, 30. Jadi hasilnya adalah 16 per 30. Soal nomor 8. Pada gambar berikut, yang menyatakan arsiran 2 per 3 adalah, jadi di sini kalau yang A, 2 per keseluruhan 5. Kalau yang B, di sini 3 per, sini ini saya beri garis, berarti kan satu bagian. 1, 2, 3 per 4. Kalau yang C, ini 2 per 5. Kalau yang D, di sini 2 bagian, tapi di sini ada 4 bagian, kita bagi 4. Jadinya 2 per 4, bukan 2 per 3. Kalau yang ini 2 bagian dari 3 bagian, jadi 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Pada daftar pecahan berikut, yang ketiganya ekuivalen adalah yang B. Coba dilihat di sini dari 2 per 3 jadi 4 per 6, berarti dikali 2 semua. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Terus di sini dari 4 ke 8 berarti dikali 2, 6 ke 12 juga dikali 2. Jadi kalau perkaliannya sama atas bawah itu berarti dia ekuivalen. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah, bilangan di antara 0,06 itu bisa ditulis 0,060 dan 0,070 adalah, jadi dari di sini kita lihat 060 sama 070, berarti yang di antara 60 sama 70 65. Ini untuk kasarannya aja, tapi tidak boleh dibaca 0,60 sama 0,70, tapi harus dibaca 0,060 dan 0,070. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 1, uraian dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, bandingan pecahan-pecahan berikut. Ini yang A 3 per 100 dibanding 5 per 100. Jadi di sini silang 100 kali 3 300, 100 kali 5 500. Jadi lebih besar yang 500. Jadi yang dimakan 500. Jadi tandanya adalah kurang dari. Sama untuk yang ini 100 kali 1 berarti 100. 10 kali 1 10. Jadi 100 lebih besar dari 10. Jadi kita yang dimakan adalah yang besar. 2 per 5 sama 1 per 4. Berarti kita kalikan 4 kali 2 8. 5 kali 1 5. Jadi 8 lebih dari 5. Kita makan yang 8. Ini 99 per 100 sama 100 per 101. Berarti 101 kali 99 hasilnya adalah 9.999 sama 100 kali 100 itu 10.000. Jadi yang besar 10.000, yang kita makan 10.000. Jadi hadapnya ke kanan atau kurang dari. Untuk yang E 1 per 5.000 dibanding 1 per 5.001. Jadi 5.001 kali 1 5.001, 5.000 kali 1 5.000. Jadi yang besar 5.001. Jadi yang kita makan yang besar. Tahu tandanya lebih dari.
Soal nomor 2. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. A. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. B. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. C. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15. D. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30. E. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Yang A dulu, 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. Nah, di sini berarti kita samakan per 32 semua. Jadi 2 supaya 32. 32 dari mana? Itu dari KPK dari keempat bilangan ini. Jadi 2 ke 32 itu berarti dikali 16. Jadi 16 kali 1, 16. 16 supaya 32 dikali 2. Jadi 11 juga dikali 2, berarti 22. 32 supaya jadi 32 kali 1, berarti yang atas juga kali 1, berarti 3 kali 1, 3. 8 supaya 32 dikali 4, jadi yang atas juga kali 4. 6 kali 4, 24. Jadi urutannya tadi mintanya dari yang terbesar, berarti 24 ini, berarti 6/8, habis itu 22, berarti 11/16, habis itu 16, berarti 1/2, habis itu 3/32. Yang B, 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. KPK-nya dari bilangan ini 24, 6, 3 sama 8 adalah 24. Jadi kita jadikan per 24 semua. Jadi 24 supaya 24 kali 1, berarti yang atas juga kali 1, berarti 7 kali 1, 7. 6 supaya 24 kali 4, berarti yang atas kali 4. 3 kali 4, 12. 3 supaya 24 kali 8, berarti 8 kali 1, 8. 8 supaya 24 kali 3, berarti yang atas kali 3. 3 kali 3, 9. Jadi urutannya adalah dari yang terbesar, berarti yang 12 ini, berarti 3/6, habis itu 9, berarti 9 tadi 3/8, habis itu 8, 8 ini tadi 1/3, habis itu 7, 7 itu 7/24. Jadi urutannya adalah 3/6, 3/8, 1/3, 7/24. Yang C, 4/5, 7/10, 4/25, 7/15. Kita cari KPK-nya, dan KPK-nya adalah 150. 5 supaya 150 berarti dikali 30. 30 kali 4, 120. 10 supaya 150 kali 15. 15 kali 7, 105. 25 supaya 150 kali 6. 6 kali 4, 24. 15 supaya 150 kali 10. 10 kali 7, 70. Jadi urutannya adalah dari yang terbesar. 120 berarti 4/5. 105 berarti 7/10. 70, 7/15, baru 4/25. Soal D, 1/10, 9/40, 3/20, 6/30. Berarti kita samakan per 120 KPK-nya. Berarti 10 supaya 120 kali 12. 12 kali 1, 12. 40 supaya 120 kali 3. Berarti 9 kali 3, 27. 20 supaya 120 dikali 6. 6 kali 3, 18. 30 supaya 120 dikali 4. 4 kali 6, 24. Kita urutkan di sini dari yang terbesar. Berarti yang terbesar 27. Berarti 9/40, habis itu 24. 24 itu 6/30, habis itu 18. 18 itu tadi 3/20, baru terakhir 1/10. Yang E, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Jadi kita samakan per 60. 2 supaya 60 kali 30, berarti 30/60. 3 supaya jadi 60 dikali 20. 20 kali 2, 40. 4 supaya 60 kali 15. 15 kali 3, 45. 5 supaya 60 kali 12. 12 kali 4, 48. Kita urutkan. Jadi urutannya dari sini 30, 40, 45, 48. Berarti yang terbesar 48. 48 itu 4/5. Habis itu 45/60 berarti 3/4. Habis itu 40/60 berarti 2/3. Habis itu 30/60 berarti 1/2. Jadi urutannya adalah 4/5, 3/4, 2/3, 1/2.
Terus di sini ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus berikut. IMT sama dengan B per T kuadrat. B itu berat badan dalam kilo, T itu tinggi badan dalam meter. Hasil perhitungan IMT untuk orang Asia Tenggara dikelompokkan sebagai berikut. Sangat kurus itu jika kurang 14,9 IMT-nya. Kurus antara 15 sampai 18,4. Normal itu 18,5 sampai 22,9. Kelebihan berat badan 23 sampai 27,5. Gemuk 27,6 sampai 40. Sangat gemuk lebih dari 40. Terus di sini nomor 3 pertanyaannya, indeks massa tubuh lingkari ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut ini berdasarkan keterangan di atas. Pernyataannya seperti ini. Pernyataan yang pertama, pada orang dewasa dengan tinggi yang tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Pernyataan ini ya atau tidak, benar atau tidak? Yang B atau yang kedua, seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 cm termasuk dalam kategori kurus. Ya atau tidak? Yang selanjutnya, seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg memiliki tinggi 150 cm. Ya atau tidak? Yang selanjutnya, jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya sehingga 50% dari berat badan awal, maka ia akan mencapai IMT normal. Ya atau tidak? Amalia memiliki tinggi 160 cm, saat ini berat badannya 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia ingin menurunkan nilai IMT-nya menjadi 20. Berapa kilo ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. Sekarang yang pertama dulu. Pada orang dewasa dengan tinggi yang tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Ya atau tidak? Tadi IMT itu B per T kuadrat. Berarti berat badan dibagi tinggi. Berarti tinggi tetap, berarti yang bawah tetap, semakin bertambah berat badan maka semakin bertambah pula IMT. Ini IMT sama berat badan itu senilai, atau kalau jika berat badannya naik berarti IMT-nya juga naik. Jadi kalau senilai berarti kalau berat badannya bertambah, IMT juga bertambah. Berarti jawabannya adalah ya, benar. Seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 cm termasuk dalam kategori kurus. Tadi IMT rumusnya B per T kuadrat. Berat badan 60 kita masukkan, tingginya 176 cm kita jadikan meter, berarti 1,76 kuadrat. Berarti 60 per 3,0976. Hasilnya adalah 19,36. Berarti kalau 19,36 tadi termasuk 19,36, berarti di mana di sini? Antara 18,5 sampai 22,9, jadi normal. Nomor selanjutnya. Jadi kalau kategorinya kurus berarti itu salah. Nomor selanjutnya, seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 memiliki tinggi 150 cm. Jadi ini kita cek aja, IMT-nya 20, B-nya tadi 45, tingginya 150, berarti 1,5 kuadrat. Kita kalikan, di sini 1,5 kuadrat itu berarti 2,25. Ini kan dibagi kalau pindah jadinya kali. 20 kali 2,25 sama dengan tadi 45. Nah, 20 kali 2,25 hasilnya adalah 45. 45 sama dengan 45 berarti benar. Jadi jawabannya adalah ya. Ini jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya hingga 50% dari berat badan awal, maka ia mencapai IMT normal. Jadi di sini saya buat IMT 1 banding IMT 2 sama dengan tadi berat badannya, misalnya awalnya itu B per berat badan yang kedua 50% dari berat badan awal, berarti 50% itu 0,5, jadi 0,5 B. Kita coret B nya, jadi kita kali silang
Ini kalau sudah tidak ada 1 berarti 40 per IMT 2 sama dengan 1 per 0,5. Kita kali silang. Berarti IMT 2 kali 1 IMT 2 sama dengan 40 kali 0,5 atau 40 kali setengah berarti 20. Jadi IMT 2 nya 20. 20 tadi termasuk normal. Jadi jawabannya adalah ya. Amalia memiliki tinggi 160 cm. Saat ini berat badannya adalah 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia ingin menurunkan nilai IMT-nya menjadi 20. Berapa kilo ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. IMT 1 itu berarti B per T kuadrat. Berat badannya tadi 60, tingginya 1,6 meter kuadrat. Hasilnya adalah 23,43. Terus kita pakai perbandingan. IMT 1 per IMT 2 sama dengan B1 per B2. IMT 1 kita masukkan 23,43 per, dia mintanya 20. Jadi 20 sama dengan berat badan awalnya tadi 60, berat badannya sekarang berapa? Kita kali silang atau kita misalkan B2 dulu. Jadi kita kali silang B2 dikali 23,43 sama dengan 20 kali 60. 20 kali 60 1200 dibagi 23,43. Jadi hasilnya adalah 51,21. Jadi ia harus menurunkan berat badannya ya, dari 60 dikurangi 51,21 adalah hasilnya 8,79 kg. Soal nomor 4, indeks massa tubuh. Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi badan 170 cm. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Jawabannya yang B. Nah, ini kenapa kok bisa B? Kita hitung di sini. IMT tadi B per T kuadrat. Berarti tadi IMT-nya 18,5 sama dengan B per 1,7 kuadrat. Ini batas bawahnya IMT normal. Terus kita kalikan 18,5 dikali 1,7 kuadrat itu 2,89. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 18,5 kali 2,89 itu 53,465. Jadi berat badannya itu harus 53,465. Terus IMT tadi batasnya yang besar itu 22,9. B per T-nya 1,7 kuadrat. Jadi kita kalikan sama 22,9 dikali 1,7 kuadrat itu 2,89 sama dengan B. Jadi B-nya sama dengan 66,181. Jadi antara 53, sekian sampai 66, sekian. Dan ini jawabannya adalah yang B, 53 sampai 53, sekian sampai 66, sekian. Berarti yang B. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi membandingkan bilangan pecahan. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7, ayo kita berlatih 1.4. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.